Oke, ya Bapak dan Ibu, hari ini Alhamdulillah terima kasih atas atensinya Bapak Ibu sudah hadir tepat waktu. Hari ini kita akan coba menyampaikan hasil tes Tifin bagi putra dan atau putri Bapak Ibu semua. Di hasil tes Tifin itu tertulis ada SI, ada SE. Itu Ya, sensing introvert. Kemudian ada SI itu sensing introvert, ada SE-nya sensing extrovert. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk share screen dulu Bapak dan Ibu agar kita bisa eh, Bapak dan Ibu juga bisa melihat dari layar yang saya share screen ini. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, ini kita mulai. Untuk saya akan coba menyampaikan konsep konsep mesin kecerdasan sensing sesuai dengan konsep Stephen. Jadi Bapak dan Ibu di sini, saya coba kenali dulu bahwa di sini mungkin bertanya-tanya apa, ada menjawab beberapa, ada yang bertanya mungkin selama ini kenapa tes Stephen ya. Jadi saya menggarisbawahi di sini ada dua pertanyaan yang sering muncul bahwa apa tes Stephen ini adalah menemukan atau menentukan belahan otak dominan atau mesin kecerdasan. Nah, kemudian yang kedua adalah lapisan otak dominan atau kemudi kecerdasan. Nah, Bapak dan Ibu, disinilah dua ini yang akan menjadi maaf, ya, yang akan menguak jutaan informasi tentang seseorang tersebut. Maka alhamdulillah putra atau putri Bapak Ibu eh, sudah dites hasilnya adalah sensing introvert atau sensing extrovert. Nah, saya akan sampaikan lagi di sini bahwa putra dan putri Bapak Ibu di sini adalah fenotip ya. Yang 100% adalah fenotip yang kelihatan yang nampak saat ini. Jadi yang nampak saat ini itu adalah fenotipnya. Berasal dari mana fenotip itu? Fenotip itu berasal dari genetiknya dari Ananda, yaitu 20% secara genetik, kemudian 80% lingkungan. Nah, jadi uh, Ananda yang saat ini yang dipotret oleh Bapak dan Ibu yang kelihatan saat ini adalah berasal dari 80% lingkungan dan 20% genetik. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita akan fokus yang genetiknya, yaitu yang 20%. Ya, 20% ini kita sudah bantu menemukan nih, Bapak dan Ibu. Nah, ternyata Bapak dan Ibu adalah anandanya bermesin kecerdasan sensing. Nah, kemudian mesin kecerdasan itu sama aja dengan belahan otak dominan yang kerap digunakan. Nah, jadi di sini kalau dalam besar konsep Stephen itu ada 5 belahan otak yang dominan di otak kita. Yang tas satu adalah yang paling dominan. Nah, Bapak dan Ibu di sini ada sensing, ada thinking, ada intuiting, ada feeling sama insting. Nah, yang didapatkan hasil sidik jari yang sudah direkam itu putra dan atau putri Bapak Ibu itu hasilnya adalah sensing, yaitu otak kiri bawah atau limbik kiri di sini. Dikenal dengan disetifin adalah sensing. Nah, cirinya di sini ada memorinya kuat dan rajin, biasa ciri orang-orang sensing. Dan ini kita akan fokus ke sesuai dengan mesin kecerdasan Ananda, yaitu sensing atau sensing introvert atau sensing extrovert. Nah, sensing atau limbik kiri dia kecerdasan indrawi, kemudian praktis, ya, konkret, memorinya kuat, sesuai dengan jangkauan panca indera. Tapi di sini saya akan maaf. Nah, sensing akan mengumpulkan sini. Oke, sebentar. Ya.
Sensing itu akan mengumpulkan, maksudnya ini mengumpulkan informasi melalui panca inderanya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Sensing ini adalah sebagai kamera terhadap kejadian-kejadian sekitarnya, khususnya ini sensing yang sangat terlatih ya. Jadi dia akan pandai meniru hal-hal yang praktis atau aplikatif ya. Jadi ini adalah lawannya dari intuiting. Ya, kalau intuiting dia adalah otak kanan atas, ya intuiting atau idealis ya yang diperlukan. Nah, kemudian Nah, ciri-ciri kepribadian dari sensing ini sendiri, yang pertama berpijak pada yang nyata. Senang dia segala sesuatu yang nyata. Jadi kalau dan aktual. Jadi kalau orang sensing ini biasanya itu akan suka hal-hal yang nyata, ya gitu. Terus mengolah informasi berdasarkan panca indera. Jadi respon apa yang ia lihat itu paling cepat, biasanya gitu. Kemudian faktual dalam memperhatikan secara detail. Jadi orang sensing biasanya detail. Ini dengan catatan dia adalah sudah mesin kecerdasannya sudah baik gitu. Dalam kemudian dapat mengingat sesuatu peristiwa secara berurutan. Nah, orang sensing biasanya kalau menceritakan sesuatu pun dia akan runtut tuh dari awal sampai akhir gitu. Kemudian menyerap gagasan secara bertahap. Jadi kalau menyampaikan sesuatu kepada Ananda ini jangan langsung berikan semuanya, tapi secara bertahap. Kemudian orang sensing ciri-cirinya adalah mengandalkan pengalaman. Semakin sering dia melakukan sesuatu hal yang sama, maka dia semakin mahir atau semakin expert. Itu. Itu adalah ciri dari kepribadian seorang sensing yang dimiliki oleh Ananda saat ini. Kemudian kelebihan mesin kecerdasan sensing satu, kalau bekerja dia akan efisien. Kemudian kalau berorganisasi dia akan profesional. Kesuksesannya adalah kaya, sikapnya bertanggung jawab. Nah, kalau sampai saat ini ternyata Ananda belum, kalau mengerjakan tugas apapun belum efisien, berarti mesin kecerdasannya belum optimal. Ketika di sekolahan mungkin ikut organisasi belum secara profesional, berarti juga dia belum belum optimal kayak gitu. Nah, kalau diberi tugas atau tanggung jawab, sikapnya belum bisa bertanggung jawab ya, berarti dia mesin kecerdasan sensinya dia belum optimal juga. Nah, kemudian kelemahannya nih, eh, kelemahan dari mesin sensing kecerdasan itu dia secara materi serakah, kerjanya overtaking. Kemudian sikapnya adalah meremehkan, cita-citanya suka berubah-ubah. Nah, kadang sekarang mungkin kalau lagi pengen ini besok bisa ganti lagi seperti itu. Itu adalah kelemahan dari sensing sendiri. Nah, menuju kesuksesan mesin kecerdasan sensing itu dia harus rajin mengumpulkan fakta nih. Kemudian ulet dalam mengejar target, kemudian determinisasi kuat dalam bekerja, disiplin dalam mengatur waktu. Kalau kunci mesin kecerdasan sensing ini belum ada pada diri Ananda, pada diri putra atau putri Bapak Ibu, maka harus digali nih. Kenapa dia belum bisa rajin? Kemudian kenapa dia belum ulet? Nah, kenapa dia belum disiplin juga gitu. Nah, berarti harus digali nih informasinya kenapa dia seperti itu. Mungkin kalau sensing kan tadi di awal adalah karena keterbiasaan gitu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada keterampilan mengolah biaya sangat bagus, kemudian sangat hemat, loyal terhadap perusahaan dan lain-lainnya di sini ada yang bisa seperti Bapak Ibu lihat. Oke. Lalu tahap mengoptimalkan mesin kecerdasan sensing itu bagaimana? Bapak Ibu nanti jangan kaget kalau Ananda bisa kalau mengalokasikan waktu energinya itu adalah 48%, hampir 50%-nya kurang 2% aja. Jadi kalau dia sudah mendedikasikan dirinya ketika mood belajarnya, apalagi dia yang sensing introvert, mood belajarnya sudah muncul dalam dirinya, ya dia akan belajar terus-menerus tanpa sampai lupa waktu gitu. Nah, itu adalah apa untuk mengoptimalkan. Kemudian dia juga masa meniru, terus mengingat rinci, mematuhi dan mempraktekkan. Nah, jadi kalau orang sensing ini tahap untuk mengoptimalkannya adalah seperti ini.
dia harus bisa melakukan 6 poin ini, kayak gitu. Dan keutamaan dalam sehari-hari ini, mesin kecerdasan sensing dia orangnya ulet. Nah, ini kalau thinking ini apa insight aja, thinking itu pandai, intuiting kreatif, feeling empatik dan insting adalah sebab bisa. Nah, ini kita orang sensing harusnya ulet gitu. Kemudian sensing ini apa modal utama atau kesempatan atau kekuatan utamanya. Kekuatan utama dari seorang sensing ini dia adalah mempraktekkan. Jadi ketika sudah punya sesuatu agar dia bisa mahir, dia bisa expert, dia harus mempraktekkan. Kemudian bisa meniru, merinci, merekam dan mengulang-ulang. Jadi agar seorang sensing ini ke apa namanya modal utamanya ini. Jadi bisa segala sesuatunya bisa diulang-ulang. Baru akan paham. Mungkin satu kali, dua kali belum paham, maka harus diulang biar lebih paham. Itulah sensi. Kemudian modal utama atau kesempatan dia mungkin karena rajin mengerjakan PR. Ini kalau di sekolah, rajin karena mengerjakan PR maka sering dipamerkan oleh gurunya. Biasanya kalau orang sensing di sekolah gitu. Dengan daya ingatnya mampu merekam pelajaran lebih baik sehingga sering ditanya teman-temannya. Kemudian pandai meniru berbagai hal ya sehingga selalu terpilih dalam acara sekolah yang ada di sekolah. Kemudian karena ototnya yang tidak mudah capek karena ototnya yang kuat. Seperti itu. Mesin kecerdasan sensing di sini dia akan fokusnya lebih orang sensing akan lebih suka itu dengan fokusnya yang visual, yang nampak gitu. Kemudian otot hebatannya adalah ototnya yang kuat. Kemudian kebiasaannya dia bermain. Mungkin kalau karena orang sensing dia nggak bisa diem mungkin gitu. Mungkin kalau dia mengikuti pelajaran di sekolahan gitu, atau mungkin selama ini kalau belajar itu dia nggak bisa lama-lama gitu. Harus ada sesuatu yang bisa menggerakkan badannya. Kalau dia akan diam saja sekian lama, dia akan bosan. Kalau orang sensing seperti itu. Lalu di sini untuk mesin kecerdasan sensing itu adalah dia harus segala sesuatu mungkin butuh bukti gitu. Makanya harus dibuktikan. Nah, kemudian menuntut bukti pikirannya terangkai dan mendapatkan hasil. Suka mencontoh maksudnya di sini adalah tadi karena kehebatannya meniru ya. Seperti itu. Suka non fiksi, ingatannya kuat. Nah, ini adalah sensing. Karena apa? Sensing di sini 100%. Jadi belahan otak dominan apa? Sensing itu sensingnya 100%. Kemudian di I-nya, intuitingnya itu 20% atau otak kanan atas. Jadi dia lemah di intuiting, kekuatan kreatifnya dia kurang kalau orang sensing. Kemudian thinkingnya sama feelingnya 40-40. Lalu instingnya adalah 100% juga gitu. Kemudian kerja tidak cerdas mesin kecerdasan sensing ini kalau berdasarkan targetnya, mungkin selama ini kalau ngelihat putra dan putri Bapak Ibu kalau dia berbinar-binar terus optimis dan selalu ada program yang baru terhadap target berarti mesin kecerdasannya dia sudah kerja cerdas. Kalau sensing yang belum kerja cerdas itu gimana dia terhadap target itu statis, hampa, kemudian membosankan, sakit-sakitan. Nah, ini berarti tidak kerja cerdas. Kemudian terhadap tekniknya, kalau kerja cerdasnya dia cepat tanggap, memorinya besar, juara anak kecakapan, terus tukang satu kelas maksudnya dia juara satu gitu. Nah, kalau tidak cerdasnya di sini keterampilannya dan hafalannya tidak bertambah. Kemudian senang yang instan-instan. Nah, berarti dia sensing belum ke mesin kecerdasannya belum cerdas gitu, belum berjalan optimal. Nah, kalau berorganisasi dia sehidup semati dia akan apa namanya uh, setia gitu, bisa dijadikan tangan kanan dan senantiasa jujur. Dia kalau sensing kerjanya mesin kecerdasannya sudah kerja cerdas. Kalau tidak kerja cerdas, ini lawannya. Kemudian kalau fungsinya di sini mesin kecerdasan sensing kerja cerdasnya adalah hidupnya disiplin.
dengan banyak peran ganda. Jadi kalau orang sensing, kalau dia sudah hidupnya disiplin, banyak peran ganda, fungsinya akan lebih baik. Seperti itu. Nah, kalau tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab, itu adalah mesin sensing yang belum atau yang tidak kerja cerdas seperti itu. Itu adalah perbandingan mesin kecerdasan sensing dengan kerja cerdas atau tidak cerdas. Nah, Bapak Ibu saya akan agak percepat dulu. Oke, nanti ada sesi tanya jawab. Ini akan saya cepat-cepat dulu. Hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang dengan mesin kecerdasan sensing adalah menyatakan tema dengan jelas. Jadi kalau ke putra Bapak Ibu, kalau menyampaikan sesuatu itu harus dengan jelas. Objeknya apa nanti jadi ke Ananda harus jangan setengah-setengah gitu. Terus persiapkan fakta dan contohnya. Jadi kalau seumpamanya Ananda yang mungkin yang masih kecil, empat yang kelas 4 itu mungkin karena disuruh mungkin menyapu, berarti mungkin karena butuh contoh itu ya harus dikasih contohnya. Kemudian sajikan informasi secara bertahap. Jadi ya, karena biar mesin kecerdasannya berjalan, orang sensing itu kalau dikasih semuanya nanti akan lupa gitu, karena dia akan hebat ketika berulang-ulang. Tekanan pada aplikasi praktif, kemudian selalu selesaikan kalimat Anda, ya, jangan sampai menggantung gitu. Gunakan pengalaman nyata. Jadi orang sensing kalau dia harus terlibat nih, harus terjun langsung gitu karena dia adalah sebagai player atau pemain. Jadi harus sering-sering di gunakan pengalaman yang nyata. Maka orang sensing akan jadi hebat. Kemudian di sini paradoksnya orang sensing itu rajin dan ulet tapi suka bersenang-senang. Kemudian tahan banting tapi manja. Ini adalah paradoks dari orang sensing sendiri. Nah, respon terhadap golongan darah nih, kemarin kan waktu tes itu, waktu diambil sidik jarinya, ada yang jawab golongan darahnya sudah, ada yang memberikan, ada yang belum. Nah, nanti di sini nih, kalau golongan darahnya AB, dia berarti masuk seperti, akan terlihat seperti orang sensing. Kalau golongan darahnya A, itu akan terlihat seperti orang thinking. Kemudian kalau golongan darahnya B, seperti orang intuiting. Kalau golongan O, seperti orang feeling. Nah, di dalam respon golongan darah ini seperti ini. Nah, teori sirkulasi menurut Stephen, kalau sensing, ini kan putra dan atau putri Bapak Ibu kan bermesin kecerdasan sensing. Nah, ini ada yang garis merah ini adalah yang mendukung, kemudian yang hitam ini adalah yang menaklukkan. Artinya, jika nanti Bapak dan Ibu sudah melakukan, mungkin ada yang sudah melakukan tes Stephen atau yang belum. Atau dalam satu keluarga ada yang sudah pernah melakukan tes Stephen. Nah, ini orang sensing itu akan ditaklukkan oleh orang intuiting. Makanya di sini dia orang intuiting sebagai mentornya. Kenapa sebagai mentor? Dia akan gampang memberikan arahan kepada orang sensing seperti itu. Nah, kemudian yang berperan sebagai coach itu adalah orang feeling ya. Jadi kalau orang sensing ini akan lebih didorong sama orang feeling. Misalkan di sini kalau Bapak dan Ibu mesin kecerdasannya feeling, maka bisa mendorong kemampuan yang bisa mengembangkan untuk sensing ini. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah teori sirkulasi Stephen dari 5 mesin kecerdasan ini. Sensing berarti biar dia lebih kreatif, berarti bisa meniru atau mengikuti dari orang intuiting yang mesin kecerdasannya sudah berkembang tentunya. Feelingnya pun juga sama seperti itu. Kemudian perbedaan nih, ada introvert, ada ekstrovert. Kalau perbedaannya di Stephen, introvert ekstrovertnya ditulis dengan huruf kecil. Kalau di luar sana itu menggunakan introvert extrovert adalah menggunakan huruf kapital. Nah, di sini di Stephen dia netral, kemudian genetik, kemudian kemudi gitu. Jadi ini ya, di perbedaan di introvert sama extrovert di Stephen dengan yang lain.
Kalau intuiting apa introvert dan ekstrovert di luaran sana kan dilihat itu dipotretnya dari sifatnya, dari fenotipnya, dari perilaku kesehariannya seperti itu. Itu adalah perbedaannya. Nah, kalau introvert dan ekstrovert di Steven di sini dia distimuli dari dalam dirinya kalau introvert. Jadi kalau dirinya sudah semangat untuk melakukan segala sesuatunya, dia akan muncul dari dalam dirinya. Tapi kalau ekstrovert dia dari luar. Kemudian falsafah hidupnya, kalau introvert, sensing introvert itu diancam, anti neraka. Kalau ekstrovert diiming-imingin gitu. Nah, kemudian cara memotivasi sensing introvert dia ditantang. Kalau ekstrovert, sensing ekstrovert dia difasilitasi. Nah, sifat dan perilaku khas. Nah, sensing introvert nih, sisi positifnya, sensing introvert itu dia harusnya orangnya gigih, kemudian pemalu, rinci, disiplin, akurat. Negatifnya adalah pesimis, kemudian materialistis. Itu adalah sensing introvert. Kalau sensing ekstrovert, positifnya dia berpetualang, kemudian asyik, kemudian dermawan, determinis, kemudian stabil. Negatifnya apa? Dia pencemas dan suka pamer. Itu adalah sifat dan perilaku khas yang dimiliki oleh sensing introvert dan sensing extrovert. Kalibrasinya bagaimana agar sensing introvert adalah berkeringat. Jadi orang sensing introvert harus banyak aktivitas yang menuntut menggerakkan badannya baik sebagai bagian belajar maupun di jeda saat istirahat atau waktu belajar. Makanya orang sensing introvert kalau sudah duduk terlalu lama diem gitu agak-agak bosan-bosan ada rasa bosannya seperti itu. Kemudian sensing extrovert dia bermain. Nah, rancangan kegiatan belajar dalam suasana bermain atau game. Jadi kalau setidaknya bangun suasana belajar yang menyenangkan. Jadi itu adalah kalibrasi dari sensing introvert dan extrovert. Keempat kata kunci yang ada di sertifikat itu ada merekam, kemudian rajin, otot. Nah, SE itu tergerak, kalau SE itu tercetak. Seperti itu. Nah, ini ada ekstrakurikuler mungkin yang bisa dipilih ya. Menurut konsep Steven, dia renang, ada sepak bola, atlet, menari, tafis, dan bahasa. Ini adalah beberapa contoh yang disajikan dari konsep Steven. Gambar dasar karakter serta mesin kecerdasan ini kalau sensing itu sebagai player atau turunan tangan. Kemudian saran pilihan profesinya adalah keuangan. Kalau SE, sensing extrovert, dia jadi frontliner atau senang tampil. Kemudian sisi pilihan profesinya adalah ekonomi. Jadi ini adalah sensing introvert dan extrovertnya. Nah, rekomendasi sekolah dan karir sensing menurut konsep Steven. Ya, ada kalau sekolahnya di sini bisa seperti kedokteran, kemudian nanti perbankan, jasa, sejarah dan lain-lainnya seperti ini. Ya, ini juga sudah ada di dalam sertifikat yang kami kirimkan. Nah, karirnya juga sama. Ini kalau orang sensing, ya, baik sensing introvert atau extrovert. Ya. Ini kalau berdasarkan konsep Steven yang paling unggul adalah orang sensing introvert itu adalah ke keuangan. Kemudian di sensing extrovertnya ekonomi. Itu adalah rekomendasi sekolah dan karir sensing. Nah, rekomendasi pilihan jurusan di SMA berdasarkan konsep Steven. Kalau SI itu pilihan utamanya bahasa, pilihan keduanya IPS, pilihan ketiganya IPA. Tapi kalau ini adalah sensing ya, itu karena kemampuannya adalah di memori atau hafalan. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Ini untuk sharing eh, optimalisasi dari mesin kecerdasan sensing itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, sesi diskusi. Namun sebelum masuk ke sesi diskusi, saya akan mengirimkan daftar hadir dulu kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Zoom ini. Saya minta untuk mengisi formulir daftar hadirnya. Ini saya kirimkan di chat ya. Boleh dibuka di sini. Oke. Nah, itu bisa dicek di chatnya Bapak dan Ibu. Oh, kalau ini sambil nanti sesi tanya jawab sambil ngisi untuk apa? Untuk ngisi formulirnya. Oke, sudah masuk Bapak Ibu?
Belum ada, Pak. Iya, Oh, belum ada. oke, belum ada ya. Oke, sambil menunggu linknya masuk, boleh yang mau bertanya silakan untuk open mic, kemudian boleh dibuka kameranya gitu. Silakan. Terus boleh raise hand dulu juga boleh yang mau bertanya duluan gitu. Dari apa yang saya sampaikan tadi, kemudian berdasarkan sertifikat yang sudah kita berikan dan ada lampiran videonya juga. Silakan. Terkait dengan konsep Stephen bermesin kecerdasan sensing itu sendiri. Silakan Bapak dan Ibu. Yang mau bertanya silakan ke raise hand dulu biar kita bantu. Ini Pak, saya pengen nanya Pak, Boleh dengan Bapak siapa, maaf? Bapak Jarianto, itunya si Ardan, Oke, baik. Tuan Ardan. Jadi gini Pak, pengen memaksimalkan mesin kecerdasan anak saya kan SE ya, Sensing extrovert. ekstrovert. Iya betul. Itu sepertinya dalam kesehariannya itu tuh beda gitu Pak. Dia malah kalau duduk apalagi main HP. Betah benar. Tadi kan dibilang kalau istilahnya apa namanya berdiam lama gitu kan harusnya bosen ya. Ya, Iya, Kan ada pergerakan gitu. heeh. Tapi si anak saya ini betah dia Pak iya gitu. benar. Jadi itu gimana supaya anak saya itu maksimal ya, memaksimalkan mungkin tadi udah disinggung ada 4 apa berapa yang di depan ya tadi telah dijelaskan. Tapi secara rinci sebagai orang tua bagaimana itu Pak supaya sesuai dengan yang eh, tadi yang dibicarakan dari awal. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, Bapak. Saya langsung jawab aja ya. Karena gini, mesin yang dilihat sekarang adalah dia belum, maksudnya dia fenotipnya ya Pak. Jadi mungkin karena genetiknya betul di situ. Boleh tahu golongan darahnya apa Pak? Halo? Golongan darahnya saya belum tahu Pak. Kebetulan belum cek kemarin. Oke, tidak apa-apa. Ya, gini, mungkin karena sensing sendiri gini, sensing itu akan terbiasa dengan hal-hal yang rutinitas gitu. Jadi kalau selama ini dia mungkin rutinitas di lingkungannya itu karena mungkin terbiasa menggunakan handphone. Atau mungkin selama 2 tahun ini setelah pandemi dia biasa belajar menggunakan handphone, akhirnya keterbiasaan itulah yang membuat jadi anaknya nyaman gitu. Dia bisa betah berduduk berlama-lama gitu. Nah, lalu bagaimana dia bisa mengoptimalkan gitu? Mungkin mulai ditanya dulu Pak, hobinya itu. Nah, karena untuk sensing itu apa ekstrovert tadi ya. Ya, extrovert betul. Iya, jadi harus mengasah tuh dia agar bisa melakukan itu pengalaman-pengalaman yang bisa membangun untuk Ananda bisa lebih terbiasa melakukan hal-hal yang lebih positif atau yang lebih produktif itu, Pak. Nah, mungkin tanya dulu nih, mungkin seperti olahraga, kalau sensing itu harus banyak gerak gitu. Jadi olahraganya apa tuh yang dia sukai dulu gitu, Pak. Mungkin dari hal sesimpel itu dulu yang bisa digali dulu dari Ananda seperti itu. Oke. Heeh. Oke, 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 ya. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Oh ya, Coba ntar kita. ya ya, baik. Sebelum saya lanjutkan, izin saya perkenalkan dulu. Di sini juga ada Bapak Dadang Herdianya. Ini selaku CEO dari Bimbel Strategis ya, Bapak dan Ibu. Ini saya coba untuk pin dulu. Nah, ini beliau ya, Bapak dan Ibu. Oke, tadi belum memperkenalkan. Ini saya perkenalkan saya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ini. Udah kenal, Pak. Beliau udah kenal saya. Oh, Waktu ketemuan wali murid di oh iya. Sisadani. Oh ya. Oh ini untuk kelas 12 ya. Oke. Betul, Pak. Oke, siap. Baik, dan Bapak dan Ibu. Mungkin seperti itu, Bapak dan Ibu, Bapak tadi bisa digali dulu dari hal yang dia sukain dulu tuh, agar dia bisa mengalihkan tuh.
kegiatan-kegiatan yang menggunakan gadget itu yang betah berlama-lama di gadgetnya gitu. Mungkin dialihkan dengan dia hobi olahraganya dulu nih, biar dia melakukan aktivitasnya dulu. Seperti itu, mungkin dari tahapan itu dulu. Nah, nanti mungkin di sini juga saya selain saya menjawab, mungkin dari beliau Pak Dadang selaku CEO Bimi Strategis juga akan bisa membantu memberikan penjelasan juga gitu. Seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Baik, Atau sambil Davis. menunggu yang mau Ya. bertanya, boleh nih Pak Dadang, mungkin ada yang mau disampaikan dulu gitu Pak. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya bisa bersama dengan Bapak Ibu malam hari ini. Baik, Bapak Ibu gini, eh, tadi Papi sudah menjelaskan tentang karakteristik behavior ya yang ada di putra-putri kita yang apa, yang punya mesin kejelasan sensing, baik introvert atau extrovert. Bapak Ibu, mungkin mulai sekarang boleh dicocokkan ya satu-satu gitu kira-kira dari apa, dari sifat, dari karakteristik, kemudian dari behavior apa yang ada di itu. Kira-kira berapa banyak yang cocok dan berapa banyak yang enggak ya. Nah, karena memang tadi 80% faktor lingkungan, maka mungkin kalau yang belum apa, belum tumbuh itu mungkin belum terasa Bapak Ibu ya. Gini, sebenarnya gini, kalau sensing itu Bapak Ibu, sensing itu adalah orang-orang yang punya mesin kecerdasan sensing itu adalah dia adalah orang frontliner, Pak. Orang yang berada pada garis depan untuk melakukan kegiatan apa yang bersifat kerja gitu. Jadi orang sensing itu ada orang action, Pak. Jadi orang Oh, yang beda lah, lebih karena saya banyak males ya. banyak Kalau lebih saya banyak untuk males. apa? Untuk melihat dari sisi aktivitas fisiknya gitu, Pak. Tadi mungkin apa ayahnya Adan menyampaikan tentang apa karena bermain HP itu juga menjadi bagian dari aktivitas yang digunakan oleh sensing karena apa? Ada beberapa hal yang tangannya gerak dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau orang sensing itu memang secara apa? Secara sikap tuh harusnya kalau sudah tumbuh maka dia nggak mau diam Pak. Nggak mau diam itu maksudnya dia nggak akan mager gitu. Tapi eh, lagi-lagi memang lingkungan akan menentukan seperti itu. Nah, tadi pertanyaan mungkin ada bagaimana cara apa memotivasi anak kita yang mesin kecerdasan sensing ya. Kalau sensing extrovert itu, Mbak, itu memang apa cara memotivasinya dia kan dari luar, Pak ya. Jadi orang sensing extrovert itu berarti apa dorongan untuk melakukan sesuatu itu harus di drive dari luar, bisa di drive dari luar. Oleh karena itu buat anak-anak sensing itu biasanya untuk motivasi bisa dilakukan dengan cara memberikan apa reward terhadap apa yang bisa dilakukan. Ya, nah, kalau yang introvert, sensing introvert itu beda tuh. Kalau sensing introvert itu motivasinya itu memang ada di dalam sendiri. Nah, cara membangkitkan potensinya kalau sensing introvert dengan cara apa? Siapa orang yang paling dia kagumi tuh, Pak. Itu penting tuh. Jadi buat sensing introvert itu dia harus 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 punya idola. Nah, di sensing introvert itu cara motivasinya bagaimana caranya dia harus lebih baik dari idola yang dia apa yang dia tentukan atau yang dia pilih. Kira-kira gitu tambahannya Pak Pris sementara. Silakan Bapak Ibu. Baik, Pak Dadang, terima kasih. Ya, seperti itu ayahnya Adrian. Ya. Boleh dari Bapak Ibu yang lain, silahkan. Ya, Assalamualaikum, izin. ya silakan dengan Bapak atau Ibu siapa? Saya Irwan, ayahnya M. Faisal. Oh, baik Pak Irwan. Mau bertanya, anak saya kan
Itu kadang kalau habis belajar ditanya belajar apa suka lupa gitu. Pengen masukannya gimana caranya supaya melatih gitu pada saat dia belajar pulang sekolah itu ditanya itu jawabannya masih apa ya namanya ingat gitu. Saya takutnya emang saya belum tahu metode untuk mengasah memori anak saya gitu. Terima kasih. Baik, mungkin dari Pak Dadang boleh. Ya, baik. Apa ayahnya Faisal ya tadi, Pak? Iya betul. Ya, baik. Pak, gini, eh, sensing sensing itu meskipun dia punya kemampuan memori yang kuat, kalau kita mau memori itu adalah kapasitas otaknya, Pak ya. Kapasitas otak untuk apa menyimpan sesuatu dan dia punya punya kemampuan daya ingat yang tinggi. Nah, bagaimana cara, kenapa kok anak saya kalau ditanya belajar apa di mana, di sekolah, dia tidak secara spontan menjawab dengan cepat gitu. Nah, karena gini, sensing itu Bapak Ibu, kalau kita punya putra-putri yang sensing, cara belajar yang tepat adalah satu, dia harus gini. Orang sensing itu orang yang gerak sehingga apa yang perlu ditumbuhkan adalah bagaimana memvisualisasikan apa yang dia pelajari. Itu satu. Yang kedua, sensing itu cara belajar harus diulang-ulang Bapak Ibu. Jadi kalau dia dapat sesuatu dia nggak, makanya kalau misal baru belajar tadi apa dia nggak akan bisa nangkap cepat tuh apa Ayah Faisal untuk orang sensing. Karena apa? Karena dia perlu mengendapkan itu informasinya. Oleh karena itu, salah satu cara orang sensing adalah bagaimana caranya kita melatih dia untuk terus mengulang-ulang pelajaran tuh, Pak. Gitu. Karena dengan cara mengulang itu, gerakan tangannya, matanya melihat tulisannya, itu dia akan terus bisa menimbulkan memori yang kuat tadi. Jadi memang itu yang penting. Jadi kalau buat orang sensing adalah Bapak Ibu harus memotivasi agar putra-putri Bapak Ibu eh, terus berarti tuh mengulang-ulang. Jadi buat orang sensing itu memang karena gini, sensing itu Bapak Ibu, sensing adalah dia adalah penjiplak terbaik. Makanya tadi kalau orang sensing, kalau dia punya idolanya apa, maka dia akan bisa lebih baik dari idola tersebut. Kemudian kalau dia melakukan sesuatu harus ada contohnya. Nah, oleh karena itu buat orang sensing masih makanya penting untuk kalau putra-putri masih sekolah gitu, dia harus ngulang-ulang terus Bapak Ibu pelajaran di rumah tuh. Dampingi agar putra-putri Bapak untuk ngulang-ulang pelajaran yang dapat gitu. Gitu kira-kira apa ya Faisal tentang tentang belum bisa secara otomatis mengendapkan itu, Pak. Tapi kalau dia ngulang-ngulang itu, maka dia terus terlatih. Nah, itu memang apa? Behavior cara belajar yang terbaik orang apa buat sensing adalah seperti itu, Bapak. Jadi dia kalau kalau belajar harus bisa apa? Harus bisa mengulang-ulang mengulang-ulang pelajarannya atau bisa dilakukan dengan cara merekam ulang dengan kata-kata di voice recorder, Bapak. Itu yang bisa dilakukan buat buat apa? Buat melatih yang tadi. Gitu mungkin Pak Bris. Berarti semacam berpengaruh terhadap lingkungan berarti ya, Pak. Di Ya, silakan Pak Bris. Semacam berpengaruh terhadap lingkungan juga ya, Pak. Ya betul. Jadi Bu, eh, tadi Pak Bris jelaskan bahwa apa yang nampak dari apa putra-putri Bapak sekarang itu adalah yang kita lihat adalah fenotifnya. Fenotip itu adalah dari genetik, mesin kecerdasan apa yang ada di dia, 20%, ditambah dengan 80% dari lingkungan. Mungkin pertanyaannya, kenapa kok Pak 20% kok jadi begitu penting buat kita mengetahui mesin kecerdasan? Karena Bapak Ibu, banyak hal
di dunia ini sesuatu yang 20% itu bisa merubah 80% yang lain gitu. Karena apa? Dia adalah sesuatu yang sudah ada dalam dirinya, itu yang perlu kita kembangkan gitu. Jadi makanya tadi kalau misalnya orang orang sensing, Bapak Ibu harus harus melatih dia untuk bergerak, untuk beraktivitas outdoor. Kalau belajarnya harus mengulang-ulang menulis gitu Bapak Ibu, menulis pelajarannya lagi, di rumah harus dilatih lagi gitu. Itu adalah cara mengembangkan potensi siswa yang sensing gitu Bu. Oke, ya, terima kasih Pak Dadang. Oke, mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain boleh atau mau langsung open mic aja kita diskusi gitu, nggak perlu apa saya tanya gitu, yang mau langsung silakan langsung open mic aja. Silakan Bapak dan Ibu. Apakah sudah cukup jelas atau dengan apa hasil penyampaian tadi atau bagaimana, atau sudah malam? Belum kan, ini baru jam 20.15. Betul. Masih sore, Pak. Oh, sore ya. Eh, silakan Bapak dan Ibu. Anak sensing ekstrovert itu apa termasuk berwatak keras ya, Pak? Sensing extrovert. Hmm. Bukan berwatak keras ya Ibu. Mungkin dia karena punya keinginan yang kuat gitu Ibu. Kan kalau Oh, dari sifatnya sendiri di sensing sensing itu kan dia mungkin lebih wataknya keras itu gimana dulu Bu, ini Bu konsepnya Bu, maaf. iya, mungkin macam kadang kalau diomong nggak bisa sekali gitu, emang berulang-ulang gitu kadang. Ya, memang nggak bisa sekali dua kali, jadi apa kayak semacam bawel jatuhnya orang tua gitu kan, harus berkali-kali gitu. Ya, karena dari kemampuan sensing sendiri dia harus mendelivery sesuatunya itu secara bertahap itu. Jadi ya agak harus sering emang gitu. Bu. Kalau dari sesuai dengan perilakunya gitu ya, sifat yang ada dimilikinya gitu. Ya, betul Ibu gini. Makanya Bapak Ibu eh, mesin kecerdasan sensing itu dia kan peniru sejati ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu meminta sesuatu kepada putra-putrinya yang sensing gitu, yang terpenting adalah memberi contoh tuh. Jadi gini, kalau kepada anak sensing beda tuh dengan orang anak intuiting dan orang orang thinking ya. Nah, jadi kalau orang sensing memang harus bagaimana caranya gitu. Jadi kepada 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 apa? Kepada putra-putri yang mesin kecerdasannya sensing, maka harus dikasih contoh gitu. Kalau Dilihat misalnya, ya, kalau nggak, gitu ya. ya betul Ibu. Jadi contoh, ya harus bagaimana cara mengerjakannya gitu. Kayak misalnya gini, kalau gini, ini kalau kalau putra-putri Bapak Ibu seperti ini itu udah sensing banget tuh Pak. Kalau misalnya contoh, nah kamu pergi ya ke toko, misalnya disuruh beli sesuatu gitu di toko mana, itu agak susah buat orang sensing untuk nangkap itu cepet Ibu. Harus dijelaskan, kamu nanti dari sini ke kanan ya, nanti ada lampu merah, ke kiri, dari situ tuh ada ini, nah itu perlu dijelaskan tuh. Berarti ada Karena buat orang penjelasan. sensing agak suka menangkap sesuatu yang sangat abstrak gitu Bapak Ibu. Jadi orang sensing memang harus dikasih contoh, dikasih dikasih penjelasan yang sangat rinci Nah, gitu, agar rinci. dia bisa meniru itu. Gitu mungkin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada kira-kira yang hasil testingnya itu apa Belum. ini kayaknya anak anak saya banget gitu atau mungkin ada yang sangat berbeda, mungkin boleh sharing Bapak Ibu silakan. Ada sih berapa persen lah, emang ada meniru ke arah-arah ke sana. Iya, iya, iya. Mungkin ada yang mau sharing dari Bapak dan Ibu terkait dengan apa eh, hasil pemaparan tadi, ditambah kok mungkin oh ya udah anak saya sudah
ya sekian persen, ini sensinya sudah muncul gitu, atau malah belum sama sekali gitu. Mungkin Bapak Ibu boleh kirim di apa di kolom chat ya. Ya, Misalnya 100%, 50%, berapa. Mungkin biar kita lihat bagaimana, saya pengen tahu juga nih. Bapak Ibu silakan mungkin di kolom chatnya anaknya dari apa dari sertifikatnya itu kira-kira sesuai atau belum, boleh boleh hmm. di apa diketik di apa di kolom Di kolom chat kira-kira obrolan. berapa persen Nah, tuh dari apa mesin kecerdasan sensing dari Putra dan Putri Bapak Ibu nih? Kira-kira berapa persen gitu ya? Oke, ya, silakan. silakan mungkin bisa ini. Oke, di sini. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Izin bertanya lagi, saya hanya Faisal. Oh, boleh silakan Pak. Ya, kalau Faisal itu kan emang harus kita agak sabar ya untuk apa namanya memberikan sesuatu kayak belajar juga gitu. Jadi emang kalau yang saya lihat orang tuanya harus ekstra sabar, terus agak lama dia baru dapat tuh, baru paham gitu belajarnya gitu. Nah, saya mau bertanya apakah harus selamanya seperti itu atau ada trik cara supaya bisa meningkatkan inisiatifnya gitu untuk dalam tahap belajar. Mungkin dari Pak Dadang bisa ngasih masukan. Terima kasih. Ya, Mas, makasih Ayah Faisal ya. Gini, sensing introvert siapa ya? Betul. MK-nya ya. Iya betul. Iya. Baik, gini. Golongan darahnya A. Oh, oke. Kalau sensing introvert A itu berarti dia sensing yang punya kemampuan thinking ya, Pak ya. Gitu. Nah, gini, kalau sensing introvert pertama Pak, coba Bapak ajak ngobrol dia gitu, dia punya apa? Apa ya? Punya idola siapa gitu, Pak. Jadi dia apa? Istilahnya punya punya orang yang diidolakan tuh siapa? Karena buat apa? eh, buat buat orang sensing introvert ya Pak, dia harus punya sparring partner Pak. Satu. Yang kedua, Bapak boleh tanya, kira-kira kamu pengen ngejar teman kamu yang pinter siapa gitu. Nah, karena orang-orang sensing introvert itu membangkitkan motivasinya, dia pasti punya keinginan untuk mengejar seseorang yang menjadi sparring partnernya atau seseorang yang menjadi idolanya, Pak. Itu penting tuh. Makanya satu orang sensing introvert itu satu ajak bicara untuk dia mau mengejar prestasi siapa gitu atau mau seperti siapa. Nah, orang sensing introvert itu seperti itu, Pak. Itu apa yang yang perlu dilakukan untuk apa ya meningkatkan seperti itu Pak. Nah, yang kedua di sesi introvert itu dia itu adalah orang yang apa motivasinya akan tumbuh kalau dia dikasih panggung Pak. Dikasih panggung itu masuk gini. Kalau misalnya Bapak melatih dia katakanlah untuk belajar mobil Pak ya. Bapak harus memberi kepercayaan kepada sensing introvert itu untuk ngambil peran itu tuh Pak. Kalau di acara keluarga, kalau ada sesuatu, biarkan dia tampil Pak. Berarti Karena kalau dipercayai, sensing introvert, kenapa Bu? dipercayai gitu ya Dipercaya Pak. untuk tampil. Kalau sensing introvert itu gitu, dipercaya untuk tampil. Jadi dikasih panggung Bu. Jadi kalau orang sensing introvert dikasih panggung, dia maka eh, keahliannya akan merasa tumbuh, dia dapat panggung. Karena gini, orang sensing itu kan apa ya? Orangnya tuh sebenarnya ingin dilihat orang.
Sensing itu punya karakteristik itu tuh. Jadi orang sensing itu sebenarnya orang yang PD-nya cukup tinggi Bapak Ibu, gitu. Makanya buat apa sensing introvert itu dikasih peran, dikasih panggung, dikasih panggung. Nah, beda dengan sensing extrovert. Kalau extrovert itu dia harus dikasih tugas untuk melakukan sesuatu. Jadi dikasih apa? Dikasih mainan, maksud di main itu dikasih misalnya kesempatan untuk melakukan sesuatu, dipercaya mengerjakan sesuatu gitu. Nah, kalau yang sesi introvert itu dia diberikan tempat untuk dia bisa dilihat oleh banyak orang. Disuruh tampil aja, Pak. Kasih kesempatan untuk itu. Di keluarga misalnya apa? Dia suruh jadi MC di acara keluarga gitu. Atau dia suruh tampil untuk apa? Untuk melakukan sesuatu. Nah, itu buat kira-kira gitu, Pak, untuk sesi introvert. Ayah Faisal. Ya sudah saya coba lakukan seperti hal yang kecil, jadi imam sholat, Ya, tapi masih kurang pede gitu. Emang lagi coba dilatih dikit-dikit ya, gitu, betul, Pak, sambil betul. kita Itu bantu dorong udah gitu. oke tuh, Pak, udah oke tuh, betul. Kasih panggung aja, Ya, betul, Pak. betul. Dan dia kayak sekarang lihat temennya ikut eskul outdoor ya, kayak Ya, drum band. ya, Itu sengaja kemauannya dia ya saya ikutin kayak gitu. ya, Nah, itu emang salah satu cara supaya dia bisa apa ya melatih kepercayaan diri dia gitu di luar seperti apa gitu. ya, ya, Emang dikit-dikit ya kita coba asah aja kemampuannya gitu. Cuman emang ya itu harus sabar betul, betul. supaya bisa membimbing. Namanya mungkin masih kelas 7 ya. Harus Ya, sabar membimbing gitu. Kalau kita bandingin sama anak lain kan beda-beda ya Pak ya. ya, ya, Nggak tentu sama juga kayak gitu. ya. Ya. Mungkin sebagai tambahan ayahnya Faisal ya, ayahnya ada Faisal. Jadi mungkin Pak, eh, Bapak mumpung masih kelas 7, durasinya masih masih panjang ya Pak ya. Nah, coba mulai Bapak intens untuk apa? Untuk membaca yang sertifikat kemarin yang kita sampaikan, termasuk video yang dari Ayah Poniman ya. Itu sangat membantu. Nanti kalau ada beberapa hal kok ini belum tumbuh, belum apa, belum nampak gitu. Karena kami setelah melakukan eh, tes tes si mesin kecerdasan ini, Bapak Ibu boleh berkonsultasi kita tuh Pak. Misal kok Pak Dadang kenapa ini Pak Hafiz kok gini gitu. Bagaimana itu nanti bisa kita lakukan sama-sama Pak. Ya, jadi Bapak mungkin tidak hanya di apa, tidak hanya di kesempatan Zoom aja, in case gitu Bapak boleh bertanya ke saya atau Pak Hafiz untuk apa? Untuk terus berkonsultasi agar apa? Agar potensi ini jadi potensi maksimal. Ya. Eh, s- Bapak Ibu gini, eh, karena masing-masing kita ya eh, memiliki otak mana yang dominan, maka dia harus di apa harus harus bisa mendapat memperoleh bintang terang itu berdasarkan apa mesin kecerdasannya, karena akan berbeda ya tadi kalau apa makanya gini, misal saya seperti orang orang sensing itu cukup cocok menjadi menjadi apa menjadi orang yang bergerak di karir sebagai seorang sales dan marketing yang bergerak. Buat orang sensing agak nggak cocok yang berada di apa pengertiannya misal di riset dan sebagainya yang apa yang literasi. Jadi kalau mau riset dia riset yang harus ke lapangan di adventure dan sebagainya gitu. Pokoknya yang bernuansa untuk gerak untuk beraktivitas. Bapak Ibu kira-kira gitu. Ya. Oh ya, sebagai tambahan Bapak Ibu, sebenarnya pola pola mengukur mesin kecerdasan ini itu tidak hanya buat siswa kita, Bapak Ibu, juga buat kita sebenarnya di keluarga. Beberapa keluarga yang kami tes gitu untuk Bapak Ibunya, saudaranya itu memberikan efek yang cukup baik untuk saling memahami. Tadi Pak Habis misalnya. eh, Kalau orang sensing itu sangat gampang untuk didorong atau difasilitasi adalah oleh orang feeling gitu. Ya. Orang feeling tuh akan gampang mendampingi mendampingi orang sensing gitu. Nah, orang thinking itu akan bisa gampang menjadi panutan orang orang sensing gitu.
Itu kira-kira di pola hubungan segi lima yang tadi Pak Hafiz sampaikan, eh, Bapak Ibu ya. Itu jadi buat Bapak Ibu gitu mungkin tidak hanya putra-putrinya, buat mungkin putra-putri yang lain yang kebetulan belum testing juga boleh disampaikan ke Pak Hafiz. Termasuk mungkin juga Bapak Ibu yang di rumah agar masing-masing bisa bisa saling tahu kira-kira bagaimana dia mengolah eh, jenis kecerdasan berbeda terhadap anak. Karena kami bisa melihat contoh gini Bapak Ibu. Kalau ada anak kalau ada anak sensing gitu, anak sensing ya, itu eh, akan sangat gampang dimotivasi atau menjadi partner itu adalah orang yang berada di mesin kecerdasannya, mesin kecerdasan feeling gitu. Itu kira-kira gitu Pak Bin. Nanti eh, kalau lingkungan, keluarga sudah tahu bagaimana mesin kecerdasan masing-masing, maka pola segimanya bisa bisa lebih bermain lebih lebih baik. Itu mungkin Pak Bis, silakan lanjut. Baik, terima kasih Pak Dadang. Ini ada chat yang masuk gitu, saya coba bacakan. Di sini kalau melihat pemaparan tadi sudah terlihat sensinya hanya belum maksimal. Seperti belajarnya untuk memulainya masih harus diingatkan. Ini orang tua dari Syafa Andika Yuma. Sensing introvert golongan darahnya O. Nah, gitu Pak. Oke. Tadi hampir seperti yang dipertanyakan sama ayahnya Ananda Faisal ya gitu. Kemudian kalau melihat pemaparan sudah terlihat sensingnya hanya belum maksimal. Oke, ini maaf saya ulang. Ada yang kelewat. Selamat malam Bapak, saya Wahyu, orang tua dari Ananda RV, Setianingrum, kelas 12. Kalau dari penjelasan yang sudah dipaparkan, presentasinya Ananda RV menurut saya 85%. Sensing introvert. Dari kecil prestasinya di sekolah sangat bagus, walau dari kami orang tua yang notabene keduanya bekerja dan hanya memberikan kepercayaan kepada Ananda untuk dapat mengatur waktunya kapan harus belajar dan melakukan aktivitas yang lainnya. Dan saya sangat setuju sekali untuk meningkatkan kecerdasannya perlu lebih diberi ruang untuk lebih aktif. Kami menyadari bahwa tunggal yang anak oke, maaf. Anak tunggal yang kadang memicu egonya terkadang masih tinggi, namun kami senantiasa memberi pengertian, masukan, dan arahan yang baik guna menunjang tumbuh kembangnya. Dan dari pengalaman kami selama ini dengan memberi apresiasi saat Ananda meraih prestasi akan dapat menambah memicu semangat belajarnya. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih atas semua arahan dan penjelasannya. Oh ya, anak Levi golongan darahnya B. Oke, baik Terima Bapak. kasih. Maaf, ayahnya RV RV, ini apa? SI apa SE ya? SI apa SE? Kayaknya SE ya. SI. Kalau Mungkin boleh open mic ayahnya ini. boleh Bapak Boleh atau open mic ayahnya Ananda Pak RV, Wahyu? boleh? Iya saya Pak. Oh iya, Ya. Pak, apa? sensing introvert ini Pak. Introvert ya? Iya. Oke. Iya, Oke. contoh introvert. Ya. Mm-mm. Kalau introvert memang betul Pak, Bapak kasih panggung aja dia udah jadi Pak. Iya. Iya, Kasih terima kasih. kesempatan, kasih kepercayaan, suruh tampil, udah cakep deh Pak. Nah, kalau golongan darah B ya, golongan darah B itu berarti Intuiting. sensing yang punya karakteristik seperti orang intuiting. Ya betul Pak Pis ya. Betul betul. Ya, Nah, jadi intuiting. intuiting itu artinya sensing yang punya kreativitas tinggi Pak. Iya, Jadi kadang suka mencoba hal yang baru, Mm-mm. berani betul. berani melakukan sesuatu yang nggak umum gitu. Iya, tadi Itu disampaikan baru 85% gitu. Nah, 15% lagi boleh nanti di cara motivasinya selalu diberi tantangan kalau sensing introvert gitu. Ya, memang harus seperti itu Pak. Iya. cari aja Kalau Pak nggak di bisa, sekolahnya pesaingnya siapa atau dia pengen ke
kemana, misalnya kalau kelas 12 kan dia pasti udah menentukan jurusan kemana Pak ya. Itu Cari kelas aja tiga, Pak. Pak Kalau siapa orangnya idolanya Pak. Dia kasih tahu untuk bisa lebih baik dari idolanya. Betul, betul. kayaknya ayahnya sendiri deh, Pak. Ya. Itu Ya, banyak ya. kayak ayahnya sendiri. Ya Pak. Ayahnya sendiri. Wah, kalau ayah sendiri gampang itu sih. Ada gaspol Kalau itu kalau udah. idolanya udah ayahnya sendiri mah. Ya Pak, Sepertinya seperti makasih. itu. Ya, makasih Baik. Ayah Nanda Epi. Terima kasih sharingnya gitu. Terima kasih, Pak. Mm. Oke, Bapak dan Ibu masih ada waktu kalau mau masih sharing gitu yang mungkin bisa dibagi untuk kita semua. Boleh banget seperti tadi ayahnya Evi gitu. Silakan, masih ada waktu. Itu tadi Pak Pris menjelaskan tentang apa dari orang tuanya Pak Bapak Pak Ibu nih yang dari Safa ya. Oh, dari orang tuanya Syafa. Ya. Itu golongan darah O Pak ya. Ya, sensing Ibu atau Bapak introvert tuh golongan darahnya yang U. terpilih. Ini juga belum belum maksimal gitu. Seperti belajarnya Ya. untuk memulainya masih harus diingatkan. Karena kalau menurut Gini, eh, ya. sensing introvert harus diberi ancaman, Pak. Iya. Ya, pengertian ancam itu gini maksudnya. Kalau kalau gini, jadi eh, yang disampaikan adalah sengsaranya, Pak. Ya. Kalau introvert itu harus sampaikan sengsaranya. Kalau nggak begini, itu efeknya begini. Nah, beda dengan ekstrovert. Kalau ekstrovert itu harus dikasih surga, nikmat dan sengsara. Jadi kalau kita ngomongin kepada orang ekstrovert, itu jangan menyampaikan kabar buruk, tapi kabar gembiranya, Pak. Tapi kalau buat introvert, kasih kabar buruknya, sengsaranya yang disampaikan, Pak. Nah, itu kira-kira gitu. Nah, kalau golongan darah, tadi ada yang bilang juga golongan darah A ya. Ini eh, bapak atau ibunya siapa nih? Boleh open mic, Pak. Maksudnya golongan darah A-nya gimana? Maksudnya boleh di open mic? Di sini dari ada rename-nya adalah Bintari Rania. Boleh dilengkapin, Pak? Mungkin kalau golongan darah A-nya gimana? Maksudnya gimana bagaimana? Kalau golongan A itu berarti masih seperti orang eh, thinking gitu, Pak. Mungkin boleh dilengkapin pertanyaannya, Pak. Di sini Bintari Rania gitu tulisannya. Dari Bintari Rania. Silakan. Ini yang lain, Pak Wits. Oke. Boleh yang lain? Silakan boleh yang lain. Pak. Oke, sudah kebaca semua. Oke, Bapak dan Ibu, di sini saya melihat untuk yang sudah mengisi daftar hadir baru sebagian, belum semuanya melakukan untuk daftar hadir. Tadi saya sudah kirimkan chatnya juga, boleh. Kalau semuanya kelipat di atas, saya kirim ulang lagi untuk Bapak dan Ibu yang belum melakukan ngisi formulir untuk daftar hadirnya. Silakan. Nah, dan bagi Bapak Ibu yang masih ingin berdiskusi, boleh silakan baik via chat atau open mic. Oke, ya. Sebelum ini mungkin biar kita ada dokumentasi gitu, boleh di open kameranya Bapak dan Ibu. Kita coba mau untuk foto dulu ya, sambil menunggu yang lain atau bertanya. Boleh, saya akan coba capture dulu. Boleh diaktifkan kameranya Bapak dan Ibu semua. Boleh. Mungkin yang masih di jalan tidak apa-apa. Yang sudah stay di rumah, silakan dibuka kameranya Bapak dan Ibu semua. Agar mau saya coba capture dulu. Oke, ini oke. Silakan masih ada beberapa yang belum on kameranya, boleh di on-kan dulu. Ya, oke. Ya, baik. Ya, mungkin masih menunggu yang lain untuk prepare persiapan ya, karena off cam dari tadi off cam mungkin santai gitu, nggak yang bapak, yang ibu-ibu belum
menutup aurat gitu atau apa nggak apa-apa, silakan dipersiapkan dulu. Oke, ya. Baik, saya akan coba hitung 1, 2, 3. Silakan berikan Aita senyum dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya. Boleh Ibu sekali lagi? 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah membuka kameranya dan kita berfoto bersama. Oh ya, sebelum saya tutup, ini masih ada yang mau bertanya atau berdiskusi? Silakan Bapak Ibu sebelum saya tutup. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, izin saya share screen satu kali lagi, Bapak dan Ibu. Mungkin di sini ada apa tetangga atau saudara itu yang belum melakukan bimbel gitu, bisa daftar di strategis untuk persiapan puasnya gitu, Ibu, Bapak. Jadi nanti kita sudah buka pendaftaran semester 2, tapi sudah bisa belajar dari sekarang. Jadi November, Desember gratis. Nah, kemudian ditambah lagi untuk tes TV-nya, kalau seumpamanya gabung di strategis, maka juga sudah include seperti itu, Bapak dan Ibu. Dan jadi mungkin ada tetangga atau saudara yang belum bimbel, boleh untuk join di strategis. Seperti itu. Dan jika Bapak dan Ibu dari yang belum melakukan tes TV, kalau semuanya mau langsung tes TV juga boleh. Seperti itu. Cuma kalau untuk Bapak dan Ibu, ada biaya sendiri yaitu 500.000. Nah, tapi untuk kalau jadi siswa di strategis itu sudah include dengan biaya semester 2-nya juga. Baik, seperti itu Bapak dan Ibu untuk informasinya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasi pada malam hari ini. Semoga ini menjadi amal jariah kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan terkait dengan hasil tes Tivin Ananda Bapak dan Ibu, sensing introvert atau sensing extrovertnya, boleh ke saya atau kepada Dam. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama bagi yang beragama Islam dan bagi beragama yang lain boleh menyesuaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan diri untuk bisa berbagi di sini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. ya. Terima kasih. wabarakatuh.